Halo, selamat pagi, salam sehat, sahabat Betsaida. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Di masa pandemi ini, mungkin masih banyak yang masih di rumah aja, atau mungkin masih ngerasa bete ya, karena mungkin gak bisa kemana-mana juga. But, terima kasih saya ucapkan untuk partisipan yang hadir di ini. Bapak Ibu dokter semua, selamat pagi saya ucapkan di acara webinar Betsaida Hospital. Dan perkenalkan saya Dandi yang akan menjadi pemandu webinar Betsaida pada kesempatan kali ini. Lalu pada webinar kali ini kita akan membahas tentang kenali gejala dan tata laksana kanker prostat. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana awal dan bagaimana tindak lanjut untuk kanker prostat supaya kita juga bisa tahu tindakan preventifnya seperti apa. Jadi pasti akan bermanfaat buat kita semua. Amin. Saya akan juga yaitu sesi edukasi oleh Dr. Doni Eka Putra, spesialis urologi, dipandu oleh moderator kami pada hari ini, yaitu Dr. Boyke Sumantri. Dr. Boyke Sumantri, spesialis urologi, dan sisi Q&A juga. Nanti akan ada tanya jawab dari partisipan Bapak Ibu dokter. Boleh silakan mengajukan pertanyaan dari awal selama Dr. Doni memberikan materi. Baik, sebelum saya mulai, saya akan membacakan beberapa rules yang harus diikuti selama webinar berlangsung. Yang pertama, harap mematikan mikrofon dan video selama dokter memberikan edukasi agar webinar dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, untuk sesi Q&A, sahabat Betsaida dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur kolom chat pada aplikasi Zoom, dan pertanyaan dapat diajukan sejak awal webinar. Lalu 3 penanya terbaik akan mendapat hadiah menarik yang dipersembahkan oleh Betsaida. Lalu pengumuman akan disampaikan di akhir webinar. Harap tidak meninggalkan webinar sebelum host menutup room meeting. Dan terakhir, seluruh informasi yang didapat melalui webinar ini tidak boleh disebarluaskan tanpa seizin pihak rumah sakit. Itu dia pembacaan rules pada hari ini. Ya, semoga acara webinar pada hari ini yang bertema kenali gejala dan tata laksana kanker prostat bisa berbicara dan baik. Baik, saya perkenalkan dulu. Saat ini sudah hadir bersama kami Dr. Doni Eka Putra, spesialis urologi, yaitu dokter yang memang sudah lama praktek di Betsaida Hospital, dan juga yang terhormat juga Dr. Boyke Budiman Sumantri, spesialis urologi. Kita kenalan dulu. Halo dokter, apa kabar? Baik. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selamat pagi dokter. Semoga sehat selalu buat dokter semuanya. Bagaimana dokter untuk hari ini sudah siap untuk memberikan materi dan dokter Boyke juga siap untuk memandu pada acara hari ini sebagai moderator, dok? Ya, siap. Untuk dokter Doni juga sudah siap. Silakan kepada dokter Boyke dan Dr. Doni untuk saya serahkan acaranya. Spesialis urologi, saya mendapat amanah dan terima kasih juga dari Rumah Sakit Betsaida yang telah mengizinkan saya untuk memimpin sebagai moderator pada pagi hari ini untuk webinar, di mana pada hari ini kita akan mendengar suatu paparan yang akan dilakukan oleh Dr. Doni, spesialis urologi. Beliau ini adalah lulusan FKUI dan juga sebagai konsultan untuk urologi rekonstruksi. Tapi pada hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai kenali gejala dan tata laksana dari kanker prostat. Untuk menghemat waktu, saya persilakan. Silakan Dr. Doni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat Betsaida, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman di Betsaida karena sudah mengadakan acara ini. Terima kasih juga untuk pihak Johnson & Johnson yang juga bekerja sama untuk mengadakan acara ini. Acara yang terselenggara atas inisiatif dari Betsaida dan tim urologi, karena mengingat pada bulan ini, bulan September ini adalah bulan kesadaran mengenai kanker prostat. Jadi memang dengan meningkatnya prevalensi dan insidensi di bidang kanker prostat, maka semakin banyak yang PR atau yang harus dikerjakan untuk terutama mengenai deteksi dini. Selanjutnya, terima kasih juga Dr. Boyke sudah bisa hadir di acara hari Sabtu seperti ini. Dr. Boyke guru saya, juga senior saya.
yang banyak juga membimbing dan mengajari saya. Slide-nya sudah ya. Hari ini kita akan sedikit saya dan Dr. Boyke beserta dia akan berdiskusi mengenai deteksi dini tentang kanker prostat. Kita kenali gejala dan tanda-tandanya dan sedikit nanti mengenai tata laksana. Yang pertama, prostat. Prostat itu apa sih? Prostat itu adalah suatu kelenjar. Dia kelenjar yang berada pada posisi di bawah dari kandung kemih. Jadi kelenjar prostat ini yang harus diingat adalah hanya terdapat pada laki-laki. Jadi beberapa kali atau sering pasangan datang, laki-laki dan perempuan itu datang mengkonsultasikan masalah kanker masalah prostatnya, dan si ibu bertanya apakah saya juga bisa terkena gejala prostat. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kelenjar prostat ini hanya terdapat pada laki-laki. Dan ukurannya sebesar ya seperti kaca tadi itu bisa dilihat di gambar, dia berada di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah sebetulnya sebagai cairan ejakulasi atau berfungsi untuk reproduksi pada pria. Ya. Dan dengan seiring bertambahnya usia, angka harapan hidup juga meningkat, maka kelenjar prostat, insiden atau kejadian masalah pada prostat ini juga akan semakin banyak. Ini adalah 3 masalah tersering yang ditemui dari praktek klinis sehari-hari. Yang paling banyak tentu nomor 3, itu prostatitis atau inflamasi. Jadi pada prostatitis atau inflamasi atau peradangan pada prostat ini gejalanya bisa ada gejala biasanya tidak nyaman pada daerah perineum atau di paha, lalu juga ada gejala gangguan kemih dan biasanya ditemui pada laki-laki usia di bawah 50 tahun. Usia produktif biasanya dalam prostatitis ini. Penyebab kedua tersering adalah pembesaran prostatina. Nanti kita akan bedakan dengan bagaimana kanker prostat. Nah, kanker ini seperti apa sih sebetulnya kanker? Kanker itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara pembentukan sel dengan proses penghancuran sel. Jadi selama kita hidup, sel itu bisa berubah, bisa dia tumbuh, bisa dia terbentuk baru, dan juga bisa dia mati atau hilang. Nah, sel kanker ini dia prinsipnya atau karakternya adalah terus-menerus tumbuh. Jadi terus-terus selnya membelah, bertambah banyak, bertambah besar, dan lain-lain. Dan ini banyak faktornya, multifaktorial. Ya. Nah, perbedaannya apa kanker prostat dengan yang lain? Yang pertama, kanker prostat relatif tidak menyebar dengan cepat dibandingkan dengan jenis kanker yang lain. Ya, yang kedua adalah kanker prostat, kalau misalnya kita bisa deteksi lebih dini dengan stadium yang awal, maka angka harapan hidup 5 tahun ke depannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat kanker ini sudah ditemukan atau dideteksi, diketahui pada stadium lanjut. Nah, pada stadium awal itu kita bilangnya kanker prostat masih pada daerah prostat atau masih terlokalisir di kelenjar prostat. Angka harapan hidupnya bisa sampai 100% 5 tahun ke depan. Tapi ketika sudah stadium lanjut, maka angka harapan hidupnya bisa turun sampai 30%. Permasalahannya adalah di negara non-Asia atau di Amerika dan di Eropa, angka deteksi kanker prostat sudah cukup baik sehingga kanker prostat itu yang stadium lanjut hanya ditemukan sekitar 5-10%. Gitu. Berbeda dengan negara Asia Tenggara dan di Asia, terutama di Indonesia, sebagian besar pasien, sebagian besar sekitar 50%, 60% bukan pada stadium yang lanjut atau sudah menyebar metastatis. Ini gambar grafik sebelah kanan adalah angka dari prevalensi insidensi kasus baru tahun 2018. Di situ kita bisa lihat bahwa kanker prostat adalah kanker yang kelima tersering, urutan kelima dari pada laki-laki di segala usia. Saya bandingkan dengan data tahun 2020. Ya. Ternyata peringkatnya sudah naik. Jadi kanker prostat tahun 2020, angka kasus baru pada laki-laki di segala usia, setiap usia, itu nomor 2, sekitar 14,1%. Tetap masih jauh, tetap di bawahnya nomor 1 kanker paru-paru. Ya. Ini data di dunia. Bagaimana dengan data di Indonesia? Nah, data di Indonesia tidak jauh berbeda dengan data di dunia. Tetap nomor 2, dengan angka insidensi 11,8%. Oke.
Yang selanjutnya adalah faktor risiko. Yang perlu diingat dari faktor risiko ini adalah bukan faktor penyebab pasti kejadian kanker prostat. Jadi faktor risiko itu adalah setiap berhubungan dengan daya hidup, diet, atau ada faktor keturunan dan lain-lain yang nanti akan berinteraksi di dalam tubuh badan kita yang akan meningkatkan terjadinya kanker prostat. Yang nomor satu adalah usia sebetulnya. Usia di atas 50 tahun. Makanya nanti pada saat akhir sesi kita akan untuk deteksi terutama pada pria atau laki-laki di atas usia 50 tahun kita anjurkan pada saat di medical check up atau ada rutin screening dicantumkan untuk pemeriksaan darah yaitu PSA. Yang nomor dua, setelah usia, faktor risiko adalah riwayat kanker prostat di keluarga. Dan ini adalah riwayat kanker prostat di keluarga itu adalah keluarga yang sedarah. Jadi entah itu bapaknya atau saudara kandungnya yang sedarah. Nah ini meningkatkan seberapa besar peningkatan risikonya bisa sampai 2 kalinya untuk menderita kanker prostat. Nah, lifestyle yang lain itu ada merokok dengan diet rendah serat, dan lalu terutama diet-diet yang lemak-lemak jenuh, dan terakhir ada kurang olahraga juga ada banyak jurnal yang sudah memberitahukan atau menginformasikan bahwa pola gaya hidup yang seperti ini dia akan meningkatkan terjadi risiko kanker. Gejalanya seperti apa? Nah, gejala sebetulnya pada stadium awal gejala kanker prostat itu tidak khas. Artinya bahkan tidak ada gejala. Kenapa? Karena ukuran prostatnya pada saat itu masih kecil, ya. Padahal di dalamnya sudah ada sel-sel calon-calon untuk terjadinya kanker. Tetapi karena tidak ada gejala, maka sering misdiagnosis atau tidak terdiagnosis pada stadium awal. Nah, gejalanya seperti apa? Ini biasanya gejala-gejala yang ditemukan pada stadium yang lebih atau stadium yang lanjut ketika prostat itu sudah sel kankernya sudah mulai berkembang dan mendesak jaringan sekitarnya. Yang pertama adalah nyeri, bisa nyeri pada buang air kecil, bisa hematuria atau keluar darah pada urin atau cairan mani. Terus sulit untuk menahan atau mengontrol buang air kecil, ada penurunan berat badan, ada gejala mual, muntah, dan disfungsi ereksi juga bisa, dan nyeri pada punggung atau bawah paha dan pinggul. Nah, kalau dilihat presentasinya yang paling nanti kita diskusikan dengan Dr. Boyka itu paling sering itu nyeri pada tulang. Beberapa pasien kita berobat karena ada nyeri, ada sakit pada tulang. Nah, ini harus kita waspadai. Kenapa? Karena penyebaran sel kanker prostat yang paling sering dan paling umum adalah pada tulang belakang, ya, tulang-tulang yang pendek. Nah, ini di gejala kanker prostat stadium lanjut bisa sampai dengan retensi urin atau tidak bisa buang air kecil, dengan ada darah pada urin, pada cairan mani, terus ada penurunan berat badan, nyeri pada tulang, itu frekuensinya cukup banyak, bisa juga bengkak pada tungkai bawah karena tersumbatnya aliran balik pada kelenjar getah bening di daerah paha. Screening. Nah, peran dari screening dan deteksi dini sebetulnya cuma satu, yaitu untuk meningkatkan diagnosis dan kita menemukan pada stadium awal. Karena kita tahu pada slide sebelumnya bahwa jika kita bisa menemukan atau mendeteksi atau mendiagnosis kanker prostat pada stadium yang lebih awal, maka angka harapan hidupnya juga jauh lebih baik, gitu. Nomor satu. Yang kedua adalah pilihan terapinya masih banyak, ya. Dalam artian banyak alternatifnya yang bisa kita kerjakan untuk mengontrol perkembangan kanker prostat. Berbeda dengan pada saat stadium akhir, pilihan untuk terapi atau obat-obatan dan lain-lain semakin sedikit. Untuk itulah kita perlu untuk melakukan screening dan deteksi dini untuk kanker prostat ini. Mengenai PSA, nilai yang dianjurkan adalah normalnya adalah PSA di bawah 4. Jadi memang bukan berarti angka PSA ini memiliki angka sensitivitas. Sensitivitas itu artinya ketika PSA meningkat, apakah pasti kanker? Bukan. Karena peningkatan PSA bisa dikarenakan penyebab lain, seperti infeksi pada prostat, prostatitis, atau BPH atau
pembesaran prostat jinak, bisa juga dia meningkat karena ada setelah tindakan atau terapi kita lakukan colok dubur atau habis biopsi prostat itu juga bisa meningkat. Tetapi angka PSA ini memiliki spesifisitas atau angka untuk diagnosis kanker prostat yang tinggi, hampir 90%. Artinya kalau PSA di atas 4, dia apalagi di atas 10, itu bisa resiko kanker prostatnya makin meningkat, bisa sampai 50%. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan bahwa banyak faktor-faktor yang bisa meningkatkan PSA. Nah, faktor yang menurunkan termasuk pengobatan 5-alfa reduktase inhibitor ini adalah obat untuk mengecilkan prostat. Jadi yang biasa kita gunakan untuk pengobatan pembesaran prostat jinak. Biasa kalau pada pembesaran prostat jinak dengan berat prostat yang di atas 40 gram, itu biasa kita akan kombinasi 2 obat. Karena untuk menurunkan resiko terjadi progresivitas pada pembesaran prostat jinak. Ya. Beberapa obat tertentu juga bisa menurunkan nilai PSA. Nah, kenapa sih kita harus nilai PSA atau periksa PSA? Karena tadi alasannya yang pertama adalah kasus barunya dan penemuan kasusnya semakin banyak kanker prostat dan sering misdiagnosis atau terlambat. Yang kedua adalah biasanya kita tidak atau pasien itu tidak aware karena tidak adanya gejala. Jadi tiba-tiba nanti sudah stadium lanjut aja yang udah datang kita, dan itu memang terbukti di hampir setiap rumah sakit pendidikan. Data-datanya adalah yang berobat untuk kanker prostat didiagnosis ada 50% sudah stadium lanjut. Ya. Syarat-syaratnya seperti biasa itu sebaiknya disarankan untuk menghindari ejakulasi setidaknya 2 hari sebelumnya. Lalu tidak ada tindakan colok dubur atau tindakan untuk manipulasi prostat sebelumnya, sehingga angka PSA-nya tidak, kalaupun meningkat bukan karena tindakan yang kita lakukan. Ini sama peningkatan. Nah, nomor 2, salah satu instrumen atau alat yang digunakan untuk deteksi selain dari PSA diperiksa melalui darah, pengambilan darah. Yang nomor 2 adalah colok dubur. Nah, colok dubur ini dilakukan oleh dokter. Jadi memang pemeriksaan ini beberapa pasien yang saya inform konsen terlebih dahulu, biasanya karena saya selalu inform konsen karena periksaan ini jujur tidak nyaman dan pasien rata-rata menolak untuk melakukan ini. Cuman argumennya adalah satu-satunya cara untuk meraba kelenjar prostat itu melalui colok dubur ini. Artinya nanti jari pemeriksa akan masuk melalui dubur, nanti akan teraba prostat di situ. Pemeriksaan ini penting kenapa? Karena karakter kanker dengan non-kanker itu berbeda. Kalau kanker pada pemeriksaan perabaan prostat, dia akan teraba lebih keras, terus irregularitas atau tidak rata permukaannya, apakah ada nyeri atau tidak, banyak informasi yang bisa didapat yang ke arah kanker. Nah, pemeriksaan colok dubur ini ditambah dengan pemeriksaan PSA, itu nilai diagnostiknya lebih tinggi, yaitu bisa sampai 70%. Jadi kalau ada kecurigaan dari colok dubur, pemeriksaan prostatnya kok keras, lalu berbenjol-benjol, terus pemeriksaan PSA-nya di atas 4, nah kita sarankan untuk konfirmasi dengan pemeriksaan selanjutnya. Biasa kita lakukan biopsi prostat. Biopsi prostat. Nah, biopsi ini adalah instrumen untuk mengkonfirmasi sebetulnya, bukan untuk mendeteksi. Jadi alat deteksi kanker prostat itu yang bisa kita gunakan adalah satu nilai PSA, yang kedua adalah colok dubur. Nah, biopsinya adalah untuk mengkonfirmasi adanya betul nggak dari pemeriksaan kita di klinik itu ada betul sel kanker atau tidak. Nah, cara biopsi ini bermacam-macam. Ada yang bisa lewat dubur dengan guiding USG, bisa juga lewat perineum. Pemeriksaan perlu nggak sih pemeriksaan penunjang, CT scan, dan lain-lain. Nah, kalau beberapa tahun terakhir, itu yang lebih banyak sebetulnya menggunakan MRI yang nomor 5 ya. Nomor 5 MRI prostat. Nah, MRI prostat ini kalau dulu kita gunakan untuk sebelum kita memulai terapi atau sudah terkonfirmasi, misalnya pasien ini sudah ada hasil biopsinya kanker prostat, baru kita lakukan MRI itu untuk lihat dia stadiumnya sudah kena ke jaringan organ sekitarnya atau belum, termasuk pada fasilitas-fasilitas yang tidak ada bone scan untuk melihat dari penyebaran sel kanker di tulang, itu kita lakukan MRI di tulang belakangnya untuk lihat apakah ada sel-sel kanker atau permasalahan gambaran
di bagian tulang belakang. Nah, kalau sekarang lebih sering MRI ini digunakan untuk termasuk instrumen dari deteksi. Kenapa? Karena dengan peralatan yang sekarang lebih canggih dari MRI itu dia ada nilai gradingnya dari bagian radiologi dan biasanya dikonfirmasi juga dengan urologi. Ada kecurigaan bahwa ini arahnya ke sel kanker nih, karakternya seperti ini, apakah dia meluas karena ke dinding sekitar, ada fokus-fokus tertentu, ada aliran darah yang lebih banyak ke sana dan lain-lain. Jadi kadang atau lebih sering beberapa tahun ini MRI ini digunakan sebagai instrumen untuk melengkapi pemeriksaan colok dubur dan PSA. Yang terakhir itu PSMA PET scan, ini alat yang termasuk baru dan cuma ada di satu rumah sakit saya. Beberapa pasien juga saya rujuk untuk pemeriksaan PSMA PET scan ini untuk kita tahu apakah ada sel kanker yang sudah menyebar. Kadang-kadang walaupun sel kanker pada saat pemeriksaan MRI itu masih terlokalisir, tidak ada penyebaran dari USG bersih dan lain-lain, tapi ternyata kita cek PSMA PET scan karena ini berbasis PET scan, dia bisa lihat penyebaran yang mikro atau yang kecil-kecil, yang sebetulnya sudah menyebar di seluruh badan, bukan cuma di tulang belakang, tetapi di organ interna, di abdomen, di paru-paru, termasuk di otak. Oke, saya sedikit tentang tata laksana, tidak terlalu mendetail, tetapi nomor satu tetap faktor-faktor yang untuk kita memilih pilihan terapi adalah tipe dan stadium kankernya. Ya. Stadium berapa kankernya, apakah masih terlokalisir atau stadium lanjut, itu sangat berbeda. Karena terapi ini penting untuk menentukan angka harapan hidup 5 tahun ke depan. Ya. Terus yang nomor 2, yang penting juga adalah efek samping. Jika kita memberikan obat, ada efek sampingnya atau tidak. Selanjutnya adalah pilihan pasien dan kualitas hidup pasien. Modalitasnya apa saja untuk pilihan terapi? Dari nomor 1 adalah pembedahan. Pembedahan ini biasa kita lakukan dengan pada stadium awal masih terlokalisir, sehingga sel kanker prostat itu masih ada di dalam kapsul prostat, kita angkat semua prostatnya. Teknologi sudah sangat canggih, jadi biasanya kita sudah lakukan, bisa di Indonesia itu dilakukan dengan laparoskopi, ya. Lalu yang selanjutnya radioterapi, kemoterapi, biasanya kita untuk stadium yang sudah lebih lanjut, yaitu dia penyebarannya belum terlalu banyak, tetapi sudah mendesak jaringan sekitar dan kelenjar getah bening, sel-sel kankernya juga ada di kelenjar getah bening, biasanya kita sarankan pengobatan plus radioterapi. Nah, kemoterapi tentu untuk stadium yang lebih lanjut. Kemoterapi ini nanti ada beberapa tahap step-stepnya, hormonal terapi juga termasuk ke stadium-stadium yang lebih lanjut biasanya. Ya, pada prinsipnya perlu sekali dilakukan untuk deteksi dini, dan kita kenal prostat kita bahwa setiap laki-laki dengan bertambahnya usia, juga faktor-faktor dari lingkungan, kita bekerja di lingkungan yang banyak stresor, bahan-bahan kimia dan lain-lain. Terus juga kita banyak mengonsumsi diet-diet yang banyak untuk mempengaruhi pertumbuhan sel, maka kita harus hati-hati dan selalu kita lakukan atau kita kenali prostat kita ini normal, kalaupun membesar ke arah jinak, atau membesar jangan-jangan ke arah ganas. Caranya ya satu-satu dengan pemeriksaan dini. Nah, ini penting kadang-kadang dalam suatu medical check up yang dilakukan baik oleh pribadi maupun dari perusahaan atau yang lain, itu mereka kurang atau tidak mencantumkan nilai PSA untuk pemeriksaan darah. Padahal tidak ada pemeriksaan, tidak dibutuhkan darah khusus biasanya untuk memeriksa PSA. Cukup simpel, cukup darah yang biasa kita periksa untuk medical check up, cuman jangan lupa ditambahkan untuk nilai PSA. Kenapa? Karena PSA ini terutama pada pria di atas usia 50 tahun. Ya. Ada 2 yang patokan yang kita pakai, yaitu kalau pria di atas 50 tahun kita anjurkan untuk cek PSA berkala, dan pria di atas usia 45 tahun dengan ada riwayat di keluarganya kanker prostat, maka kita anjurkan juga untuk melakukan deteksi secara berkala. Ya. Jangan lupa faktor-faktor selain dari usia, selain dari riwayat genetik di keluarga, ada faktor-faktor lifestyle.
ini penting juga. Kenapa? Karena beberapa studi, udah banyak studinya diet lemak, yang jenuh dan lain-lain, kurangnya serat, sayur dan buah juga kurang, maka akan meningkatkan risiko terjadi kanker, termasuk berolahraga. Prinsipnya terapi sedini mungkin untuk angka harapan hidupnya lebih tinggi, dan kita bisa mencegah dan menunda untuk terjadinya perkembangan progresivitas dari kanker prostat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Boyke. Baik, terima kasih Dr. Doni. Suatu penyampaian dan paparan yang sangat baik dan gamblang. Mudah-mudahan dari yang hadir di webinar ini, saya kalau bisa tekankan bahwa kelenjar prostat ada kelenjar yang normal sebenarnya pada laki-laki, dan bukan penyakit. Prostat itu bukan penyakit. Yang penyakit adalah akibat yang timbul seperti tadi disebutkan oleh Dr. ini apabila terjadi kanker. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada yang selalu mengatakan bahwa wah saya kena penyakit prostat, ya prostat sendiri bukan suatu penyakit tapi suatu kelenjar normal. Yang menjadi penyakit adalah apabila dalam prostat yang normal itu pembesaran kelenjar prostat normal yang pada suatu saat mengganggu pola kencing sampai tidak bisa kencing. Nah, akibatnya inilah penyakitnya. Jadi kita harus membuat suatu keputusan untuk berobat ke dokter, terutama dokter bedah urologi, dan nanti di situ akan dikonsultasikan, dan selanjutnya nanti ada pilihan-pilihan untuk bisa apakah pemasangan kateter dulu dengan obat, atau apabila dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk pengobatan secara biasa, kita lakukan dengan operasi. Tapi operasi yang dilakukan pada pasien-pasien ini sekarang adalah yang minimal invasif. Jadi yang tidak memakai pisau, kita hanya melakukan pengeropongan, dan kita akan berusaha untuk membuat saluran yang akibat pembesaran prostat itu kita kerok, sehingga pancaran kencing menjadi lebih baik lagi. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah mengenai kanker prostat, seperti yang tadi Dr. Doni sudah paparkan. Mudah-mudahan dari kita semua yang hadir di sini di webinar ini bisa jelas. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang saya ingin tanyakan Dr. Doni. Boleh. Pada saat pasien yang ingin memeriksakan diri, itu selain memeriksakan diri secara fisik, itu juga ada tanya jawab anamnesa ya. Nah, biasanya apa yang ditanyakan pada pasien-pasien yang umur 50 tahun, yang mempunyai gejala keluhan kencing yang tidak lampias, kencing malam terbangun sehingga mengganggu tidur, itu kita lakukan itu sebenarnya. Bisa dijelaskan itu? Baik, dokter, terima kasih. Jadi pemeriksaan anamnesis atau riwayat dari penyakit itu biasa kita lakukan adalah instrumen nomor 1 ya dalam pemeriksaan klinik sehari-hari. Sebelum kita lakukan pemeriksaan fisik berupa colok tubuh, terutama untuk prostata, yang pertama adalah harus dinilai seberapa berat gejala-gejala berkemihnya. Nah, jadi ada sistem scoring. Sudah banyak sekali dipakai di hampir negara, itu dengan nama PSS score. Jadi skor itu untuk menilai komponennya apa saja. Yang pertama tentunya apakah ada masalah di gangguan pipis, seperti ketika mau keluar kencing atau pipis, apakah harus menunggu dulu atau langsung bisa mengeluarkan air seni. Komponen yang kedua adalah kita tanyakan pada saat keluar air pipis itu harus mengendam atau tidak, gitu. Apakah bisa keluarnya jauh mancur atau menetes atau sedikit-sedikit terputus-putus, itu juga harus kita tahu. Pada saat sudah selesai berkemih atau pipis, perlu ditanyakan juga apakah ada sisa terasa tidak lampias. Biasanya pasien akan sangat mengenali itu. Oh iya dok, betul masih ada gejala, masih ada sisa nih, sebentar lagi, ntar 10 menit, 15 menit kemudian balik lagi ke kamar mandi untuk pipis, gitu. Yang selanjutnya setelah pada proses terakhir pipis baru tutup celana, kok ada cairan yang masih keluar gitu. Kadang kena ketelanjang, dan ini sangat mengganggu, terutama teman-teman di yang muslim yang ingin sholat, kadang harus bersih lagi dok, jadi harus bolak-balik lagi. Itu gejala-gejalanya. Selain itu, biasa kita tanyakan juga kalau misalkan malam setelah tidur, apakah sering terbangun karena pipis atau untuk pipis. Normalnya 1 kali
itu pasien setelah tidur atau orang normal setelah tidur dia pipis satu kali sampai dia terbangun pada pagi harinya. Tapi ada beberapa pasien yang dengan gejala prostat ini dia sampai terbangun 5 kali, 6 kali dan itu sangat mengganggu kualitas tidurnya. Selain itu apakah ada gejala untuk dia anyang-anyangan atau nyeri, tanda-tanda infeksi dari saluran kencing, apakah juga ada tidak bisa menahan pipis, jadi setelah kok terasa mau pipis, belum sempat ke kamar mandi, udah mau keluar duluan gitu. Ada juga yang seperti itu. Itu ada nilai sistemnya, scoringnya, kita bedakan jadi gejala ringan, sedang, berat. Dan ketika ada gejala itu, maka hati-hati. Kita harus bedakan apakah ini pembesaran prostat jinak atau dia mengarah ke ganas. Gitu kira-kira. Jadi tanya jawab atau evaluasi yang kita sebut sebagai awal pasien datang itu pertanyaannya itu yang disebut IPSS, ya? International Prostate Symptom Score. Okay. Jadi sebagai tambahan ini sebagai pasien yang datang karena masalah keluhan kencing, jadi dia tidak mengetahui apakah ini kondisinya prostat jinak atau ganas, jadi hanya masalah kencing dulu. Apakah ada pemeriksaan yang lebih simpel gitu yang bisa dilakukan di klinik setelah anamnesa atau tanggung jawab itu, bagaimana untuk memeriksakan selain pemeriksaan colok dubur yang tadi telah Dr. Doni katakan, apakah harus ada pemeriksaan USG misalnya tadi? Mungkin bisa dijelaskan. Ada instrumen pemeriksaan lain untuk jika pasien datang dengan gejala gangguan berkemih selain tadi diperiksa tanya jawab dengan anamnesis, lalu kita yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Kita lihat melalui yang terutama pemeriksaan fisik colok dubur. Ada instrumen lain yang selanjutnya adalah USG. USG ini biasa kita lakukan untuk menilai bagaimana kondisi ginjal, kondisi kandung kemih, dan terutama prostatnya, apakah ada pembesaran prostat atau tidak. Nah, pemeriksaan ini biasanya untuk men-screening, juga melihat apakah ada tanda-tanda keganasan, dan yang paling terpenting biasanya pasien datang itu dia tidak sadar kalau ternyata retensi urin. Makanya sebetulnya ketika ditanyakan apakah masih bisa pipis, masih, tapi ternyata sangat sulit sekali, keluarnya hanya netes. Nah, ketika kita periksa fisik, kandung kencingnya penuh, lalu di USG, ternyata kandung kencingnya juga penuh, Bu. Nah, untuk kalau udah seperti itu harus tindakan segera, mungkin pemasangan kateter atau yang lainnya. Selain itu ada juga pemeriksaan uroflometri. Uroflometri itu adalah pemeriksaan untuk menilai seberapa bagus pancaran pipis secara nilai, ada angkanya, kuantitas. Jadi itu periksanya di klinik juga di ruangan terpisah. Nanti prosedurnya kira-kira pasien disuruh untuk berkemih, nanti ada alat yang menampung, dan di situ diukur seberapa jauh pancaran, terus seberapa banyak yang bisa dipipiskan, dan berapa lama untuk membuang air kemih dari kandung kencing itu keluar, apakah ada hambatan atau tidak. Nah, berdasarkan semua pemeriksaan itu baru dokter bisa mengambil kesimpulan, ya, apakah ini prostatnya ke arah jinak atau ganas atau yang lain-lain. Baik, terima kasih. Saya melihat di sini ternyata sudah banyak pertanyaan. Kalau boleh saya mulai awal dari yang pertama. Ini saya tidak tahu dari siapa, tapi pertanyaan, apakah gejala kanker prostat selalu ditandai dengan buang air kecil yang berdarah? Mohon kalau bisa dijawab. Ya. Pada gejala untuk pertanyaannya untuk tidak apakah selalu ditandai dengan buang air kecil berdarah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena paling sering gejala setelah gejala awal, stadium awal tuh pasien tidak ada gejala sebagian besar, ya, tidak ada gejala. Maka ketika prostat itu sel kanker itu makin membesar, dia akan mendesak jaringan sekitarnya termasuk saluran pipis. Nah, biasanya gejala-gejala yang tadi sudah banyak disebutkan, yaitu gejala gangguan berkemih. Pipisnya sulit, kok nggak lancar, terus juga kok keluar sedikit-sedikit. Nah, biasanya seperti itu. Pada stadium yang lebih lanjut, biasanya baru mulai tuh, karena sel-sel kanker karakternya adalah merusak sel-sel yang normal, maka di situ kerusakan sel itu bisa menimbulkan darah. Tapi kalau ditanya apakah selalu tanda itu menandakan kanker prostat, jawabannya tidak, karena penyebab kencing berdarah tidak hanya kanker prostat. Bisa batu saluran kemih, bisa juga infeksi, atau ada penyebab lain. Baik, terima kasih. Jadi saya baru tahu kalau ini dari Bapak Bambang Subianto. Terima kasih Pak Bambang. Sekarang pertanyaan kedua dari Siska. Selamat pagi dokter. Izin bertanya, untuk pria yang mengidap kanker prostat,
apakah bisa Udah membeli full. rias mandul? Udah tuh. Mau dijawab. Tanya ini bagus nih, apakah kanker prostat itu tidak memiliki keturunan alias mandul. Jadi prinsipnya adalah sel-sel kanker prostat atau prostat itu fungsi awalnya kelenjar prostat itu adalah berfungsi untuk cairan di ejakulasi. Dia membuat atau istilahnya itu memberi makan dari sel-sel sperma. Tentunya kalau dia sel kanker dari prostat, dari kelenjar prostat, dia tidak mempengaruhi dari sel-sel sperma karena untuk punya anak atau tidak itu tergantung dari kualitas dan kuantitas sel sperma. Sementara sel sperma terbentuknya adalah di testis atau di buah zakar. Ya, ketika ada yang jadi permasalahan adalah apakah kanker prostat ini, apakah pria yang mandul atau tidak punya keturunan berisiko untuk kena kanker prostat. Sampai saat ini studinya belum ada yang bilang ada hubungannya. Itu walaupun ada juga sebagian studi yang bilang masih kontroversial. Itu dari saya, mungkin Dokter Boyke bisa. Iya, saya sepenuhnya setuju karena tidak serta-merta seorang pasien atau seseorang laki-laki langsung menderita kanker. Jadi kanker prostat itu berjalannya memerlukan waktu. Jadi kalau selama pasiennya bisa ereksi dengan baik, terus testis juga menghasilkan seperti yang Dr. Doni katakan, sel sperma yang matur, morfologi bentuknya juga baik, pergerakannya juga cepat, jumlahnya juga cukup, dan itu yang kita sebut fertil ya, subur ya. Mudah-mudahan ya akan tetap bisa, ya tergantung Tuhan Allah ya, untuk bisa mendapatkan keturunan. Tapi kanker prostat saya setuju sekali tidak ada hubungan apakah dia mandul. Karena perkataan mandul ini harus kita bedakan gitu ya. Jadi mandul ini persepsinya beda. Mandul ini adalah ketidakmampuan untuk mempunyai keturunan benar. Tapi berbeda dengan kalau misalnya gangguan ereksi atau disfungsi ereksi, ya. Ketidakmampuan untuk ereksi dan sebagainya. Selanjutnya untuk dari Dr. Anita Kusumadewi, ya, izin bertanya, Dr. Doni, untuk mengetahui dan membedakan deteksi dini tentang perbedaan kanker prostat dengan BPH. Baik, terima kasih. Jadi untuk anamnesis atau gejala sebetulnya hampir mirip atau sama kanker prostat dengan BPH. Cuman kalau perhatikan dari praktek klinis sehari-hari, sebetulnya karena sifat kanker adalah tumbuh terus dan dia merusak atau mendestruksi jaringan-jaringan sekitar, maka biasanya dia tidak respon terhadap pengobatan atau obat-obat yang biasa kita berikan untuk pasien yang pembesaran prostat jinak. Biasanya setelah 3 bulan, 6 bulan dan evaluasi secara berkala, itu obat-obatan tidak berefek, kok gejalanya masih banyak, dengan bahkan malah tambah sakitnya, kok kakinya jadi bengkak, kok jadi lemas, berat badannya turun. Nah, itu kita harus waspada bahwa itu salah satunya adalah kanker dari anamnesis. Instrumen lain yang digunakan tadi sudah sempat sebutkan, yang paling mudah adalah PSA sebetulnya. PSA itu pemeriksaan darah, cukup simpel, pemeriksaan darah yang biasa kita gunakan untuk cek medical check up yang lain-lain, dan juga colok dubur. Gitu, dari colok dubur kita bisa mendapatkan informasi. Nah, gabungan dari informasi ini termasuk USG dan lain-lain itu akan kita bisa tahu atau mengira bahwa ini arahnya ke kanker prostat. Itu cuma nilai PSA dan colok dubur sih, karena kalau colok duburnya udah keras, PSA-nya tinggi, nah itu udah harus kita sarankan buat biopsi. Hati-hati untuk kanker. Ya, baik, terima kasih. Jadi sudah jelas ya Dr. Anita. Kembali lagi nih, ada pertanyaan dari Pak Bambang Subianto, menanyakan kembali masalah prostat jinak, pembesaran prostat jinak dengan prostatitis. Ini ada yang tipe 3 katanya, dapat menjadi pemicu untuk berubah menjadi kanker prostat. Jika prostatitis, apakah harus minum antibiotik? Karena tidak diakibatkan oleh bakteri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, salah satu teori, banyak teori-teori dari perkembangan sel kanker prostat, itu salah satunya ada teori inflamasi atau teori peradangan. Jadi dikatakan di sana di salah satu teori itu bahwa peradangan sel-sel yang normal itu dia nanti berdiferensiasi atau merubah dirinya dan sistem pertumbuhannya jadi sel kanker. Cuma sampai saat ini
teori itu masih conflicting itu artinya ada yang membantah, ada yang menyanggah. Teori yang kita pakai sekarang kanker prostat itu adalah satu penyebabnya adalah usia, dari usia, yang kedua dia hormon testosteronnya masih aktif, dan yang ketiga apakah ada genetik atau faktor-faktor yang menurunkan. Karena kalau genetik itu memang kalau pada laki-laki cuma ada kromosom Y ya, yang pasti dia dapat dari bapaknya ya. Jadi betul-betul memang faktor genetik ini menjadi hal yang penting. Dan kalau ditanyakan apakah prostatitis, yang kedua prostatitis harus minum antibiotik padahal tidak disebabkan oleh bakteri. Nah, prostatitis ini nanti akan banyak, mungkin saya minta pendapat sharing dari Dr. Boyke. Jadi prostatitis ini kalau yang bukan dia ada peradangan yang kronik. Jadi memang di situ terjadi suatu proses yang awalnya mungkin disebabkan oleh bakteri, tetapi penyembuhannya tidak sempurna, masih terdapat peradangan atau inflamasi. Dan sekarang kalau misalkan prostatitis ini, kita biasanya kalau memang tidak ada bakteri, ya tidak perlu minum antibiotik. Pengobatannya macam-macam nih. Dari mulai lifestyle, gaya hidup, sampai bagaimana kita anjurkan pasien untuk mengurangi stresornya, karena banyak yang berhasil dengan pengurangan stresornya. Terus kalaupun memang perlu nyeri sekali, sakit dan berulang-ulang bolak-balik, pengobatan yang paling baru itu mungkin kita bisa lakukan dengan alat yang namanya SWT. Sebetulnya alat itu bukan bisa digunakan, alat itu awalnya untuk disfungsi ereksi, tetapi dengan frekuensi dan intensitas yang bisa diatur, dia akan memperbaiki gejala-gejala yang CPPS yang kronik ini. Memang sangat menyulitkan ya. Kadang kita pun bolak-balik pasien nggak selesai dengan obat ini kurang cocok ini. Mungkin Dr. Boyke silakan Dok, ada mungkin tadi kita tambahkan. Memang prostatitis ini adalah infeksi di kelenjar prostat yang hanya pada beberapa pasien-pasien tertentu. Tapi kalau misalnya timbul itu masalah psikis itu sangat menunjang. Sudah jadi pasien-pasien yang stres, baik stres secara psikis maupun stres secara anatomi tubuhnya ya, terlalu capek dan sebagainya. Jadi memang kalau pasien-pasien awalnya bisa mendapatkan spesimen ejakulatnya untuk diperiksakan di laboratorium, dengan kultur mungkin kita bisa deteksi apakah ada bakteri atau tidak. Kalau bakterinya ada, kemudian kita bisa buat suatu data obat-obat apa yang cocok untuk antibiotik yang bisa dipakai. Dan ini bisa diberikan bahkan ada yang sampai 1 bulan. Jadi senior saya, Prof. Umbas itu sampai lebih dari 1 bulan sampai kondisi pasien benar-benar merasakan bahwa dia sudah baik. Tapi harus pasien tidur total, bed rest, tidak melakukan kegiatan apa-apa. Jadi tubuh itu dibuatkan untuk supaya istirahat total, ya. Mengkonsumsi makanan-makanan juga jangan yang merangsang seperti cabai mungkin ya, cabai yang mengandung rempah-rempah itu harus dihindarkan. Melakukan kegiatan yang seperti mungkin untuk beberapa orang yang lain kalau sepeda itu tidak mengganggu, tapi untuk pasien prostatitis itu daerah selangkangan itu sakit itu, bahkan duduk begini saja udah merasakan sakit. Ya. Jadi saya setuju sekali kalau misalnya ada sakit kayak gitu ya harus diberikan obat. Tapi memang masalah SWT itu adalah alat baru yang sekarang dipakai untuk pasien-pasien yang terganggu ereksinya, dan ini merupakan alat yang mungkin pada suatu waktu lain kita akan bahas ya, tidak bahas di sini. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sekarang dari Mas Indra Birowo. Ya. Selamat pagi Dok, terima kasih sharingnya. Apakah ada hal spesifik yang memicu kanker prostat atau ini merupakan genetika? Oke, mungkin diperjelas lagi. Tadi udah disebut ini ya. Oke, ya terima kasih. Jadi memang kalau ditanya kanker prostat itu yang memicu itu multifaktorial. Jadi tidak hanya satu faktor yang menyebabkan terjadinya sel itu berubah menjadi ganas. Jadi salah satunya adalah genetika. Ya betul bahwa penelitian membuktikan bahwa jika ada riwayat, terutama keluarga sedarah yang kena kanker prostat, itu dia akan meningkatkan resiko sampai 2 kalinya akan menderita kanker prostat. Oleh karena itu, pada guideline atau pada disarankan untuk pada usia yang lebih muda kita lakukan screening, yaitu di atas 40 tahun atau di atas 45 tahun. Jika ada riwayat memang
di keluarganya prianya menderita kanker prostat. Itu mungkin dok. Oke, mudah-mudahan jelas ya, Pak Indra. Sekarang dari Yuliana Salot menanyakan, apakah kanker prostat bisa sembuh dan jika bisa, apakah ada kemungkinan bisa kambuh lagi? Silakan. Oke, baik. Kanker prostat pada stadium awal, jika dia masih berada pada prostat yang artinya belum menyebar kemana-mana, jika kita deteksi dari awal dan melakukan operasi untuk diangkat semuanya, ada kemungkinan bahwa dia sembuh, gitu. Tetapi ada beberapa penelitian juga ternyata setelah diangkat kanker prostatnya itu ada dia timbul lagi, atau ternyata pada saat diangkat ada sel-sel sedikit sel kanker yang sebetulnya sudah menyebar. Itu yang sering yang sering persepsinya yang salah adalah ketika dibiopsi atau dioperasi kok jadi kankernya menyebar. Itu yang persepsi yang harus dipahami betul, bahwa itu adalah persepsi yang salah. Jadi jangan pernah takut biopsi atau operasi memang di stadium awal, karena angka harapan hidupnya jauh lebih bagus kalau kita tahu dari awal. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah ketika diangkat atau dibiopsi itu sudah ada pada satu sel kanker yang kecil-kecil sudah mulai menyebar tuh lewat pembuluh darah, tapi memang tidak terdeteksi pada pemeriksaan penunjang. Itu mungkin dok. Ya, terima kasih Dr. Doni. Ini Pak Bambang ini berserial ini pertanyaannya. Kembali lagi dia bertanya. Tadi Dr. Doni menjelaskan bahwa tanda kanker adalah nyeri pada tulang. Oke, benar. Tapi apakah nyeri pada tulang bagian paha hingga lutut itu gejala kanker? Nah, itu perlu dijelaskan lagi kayaknya. Ya. Untuk mendeteksi kanker prostat, manakah yang lebih akurat? Menggunakan biopsi atau MRI? Tolong silakan. Ya. Nyeri pada bagian tulang pada pria di atas 50 tahun kita harus waspada. Kenapa? Untuk kanker prostat. Karena salah satu tanda yang paling sering pada kanker prostat stadium lanjut yang sudah menyebar adalah nyeri-nyeri pada tulang. Gitu. Sebelum tulang itu jadi fraktur atau patah, jadi dia akan menimbulkan nyeri. Makanya kalau misalnya udah usia di atas 50 tahun, 60 tahun untuk udah nyeri-nyeri dok tulang belakang, nah kita udah harus waspada tuh, apalagi tulang-tulang paha, kita harus waspada untuk periksa apakah memang prostatnya bermasalah atau tidak. Belum tentu dari prostat, tetapi tanda kewaspadaan kita sudah harus lebih jauh nih untuk tentang kanker prostat. Lalu selanjutnya apakah menilai lebih akurat metode biopsi atau MRI? Ini dua hal yang berbeda. Jadi biopsi itu adalah untuk mengkonfirmasi tanda pasti. Jadi kalau biopsinya hasilnya kanker, itu kita bisa diagnosis pasti ini menderita kanker prostat. Selanjutnya adalah pilihan-pilihan obat. Tetapi kalau MRI dan PSA dan lain-lain itu adalah suatu instrumen untuk membantu kita mendiagnosis. Jadi bukan diagnosis pasti, tapi dia mengarahkan apakah ini kecenderungan ke kanker atau enggak. Nanti setelah ada instrumen itu baru kita putuskan perlu biopsi atau tidak. Tetap biopsi itu adalah suatu instrumen sendiri yang dia mendiagnosis pasti kanker atau bukan. Sebelum ada hasil biopsi, kita tidak akan memulai terapi kanker. Oke, jadi terima kasih dokter. Jadi seperti kalau boleh saya tambahkan, semua pemeriksaan ini adalah suatu kelengkapan dalam suatu pemeriksaan yang satu gitu ya. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi tidak ada yang lebih unggul dari satu dengan yang lain. Karena kita yang lebih penting adalah kalau misalnya pasien mau dilakukan ya urutan-urutannya sudah jelas seperti yang dokter Doni katakan. Terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Franky ya. Franky. Ya, beliau umurnya 48 tahun, memiliki ayah umur 81, tidak merokok dan diet serta rajin olahraga. Pertanyaannya adalah, tubektomi apakah relevansinya dengan menekan timbul kanker prostat? Mungkin bukan tubektomi ya, vasektomi maksudnya. Kedua, apakah memiliki riwayat batu pada saluran kencing menjadi faktor besar penyebab kanker prostat? Nanti bisa kita lihat jawab yang berikutnya ya. Saya lihat pertanyaan lagi. 3. Apakah paparan khusus germanium pada susunan kimia terhadap tubuh turut meminimalisir terjadinya kanker prostat walaupun riwayat keluarga ada keturunan kanker prostat? Yang terakhir, terima kasih. Ya, saya rasa bisa
Dijawab yang pertama, Oke. vasektomi kayak. Oke, vasektomi ya. Apakah ada relevansinya dengan penekanan tuberkulosis? Sampai saat ini saya belum pernah mendengar atau membaca bahwa vasektomi itu meningkatkan risiko untuk timbulnya kanker prostat. Yang paling penting adalah itu dua struktur yang berbeda tuh. Jadi vasektomi adalah tindakan yang kita lakukan adalah pengikatan pada vas deferens atau saluran sperma setelah testis. Ya, jadi setelah testis itu ada saluran sperma epididymis namanya. Setelah epididymis baru vas deferens. Nah, vas deferens ini kalau pada vasektomi kita ikat. Ya. Lalu kalau prostat itu kanker prostat itu letaknya jauh lebih di atas, yaitu dia berbeda tempat. Jadi kalau apakah ada relevansi atau timbul kanker prostat setelah vasektomi, saya belum pernah baca ada report yang mengenai itu ya. Saya jawab dulu nomor 2, nanti mungkin Dr. boleh tambahkan, silahkan. Yang kedua, riwayat batu, saluran kencing, penyakit kanker prostat. Jadi sebetulnya bukan kanker prostat. Kalau riwayat batu ya pada batu-batu yang dia sudah lama di sana dan batunya cukup besar, ada resiko untuk kanker, sebetulnya kanker urotelial atau kanker di bagian struktur kandung kencing atau organ-organ ginjal dan lain-lain ya. Karena di sana dia ada proses inflamasi lama dan lain-lain, ada faktor-faktor yang lain sehingga bukan kanker prostat sebetulnya resikonya kalau ada batu adalah kanker di saluran kemih atau ureterial kita bilang transitional cell carcinoma. Paparan germanium saya belum pernah ada pengalaman atau baca dengar, mungkin nanti Dokter Boyke bisa atau germanium itu apa? Mungkin betul bisa tahu dok. Iya, silakan. Oke, saya setuju sekali dengan Dokter Doni. Vasektomi itu hal yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali dengan timbulnya kanker prostat. Jadi kalaupun pada saat yang sama pasien itu di vasektomi, pada pasien yang sama di vasektomi, kemudian bertambahnya usia, dia ditemukan kanker prostat, itu kemungkinan bisa genetika ya. Jadi secara gen atau lifestyle tadi yang disebutkan ya, apakah dia perokok, dia makanan yang lemak, tidak yang jenuh dan sebagainya. Kemudian yang masalah batu, saya rasa juga benar, saya setuju sekali, tidak ada hubungan sama kanker prostat. Memang dia kanker urotelial, kalau batunya di ginjal, ya bisa terjadi kanker di ginjal. Kalau di saluran ureter, jadi ureter. Kalau di kandung kencing, ya kandung kencing. Tapi masalah yang terakhir ini saya juga belum pernah mendengar, dan saya rasa tidak ada hubungan sama sekali. Dan bagi saya yang penting adalah saat ini yang penting adalah kalau memang di dalam keluarga ada, ya itu merupakan faktor yang sangat besar. Jadi kita harus memeriksakan diri secara kontinu dan segera mungkin untuk bisa menilai apakah ada nggak sifat keturunan ini ada di kita. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Wijaya. Izin bertanya, bagaimana kita mengetahui gejala awal kanker prostat? Mungkin harus diulangi karena ini mungkin beliau baru ikut. Ya, silakan dokter dulu. Jadi pada kanker prostat stadium awal itu tidak ada gejalanya, itu permasalahannya. Jadi hampir nggak ada yang mengeluh gejala berkemih atau yang lain-lain. Untuk itulah maka kita merekomendasikan bahwa kita harus tahu stadiumnya atau deteksi lebih cepat dengan cara kalau pria di atas 45 tahun dengan ada riwayat kanker prostat di keluarga sebaiknya cek untuk periksakan ke dokter urologi. Nanti akan ada prosedurnya seperti tanya jawab tadi sudah dibahas, lalu ada pemeriksaan colok dubur, lalu ada pemeriksaan PSA dan pemeriksaan lain yang apakah prostatnya bermasalah atau tidak. Kalau tidak ada riwayat keluarga di atas usia 50 tahun, mulai 50 tahun ke atas sebaiknya untuk cek medical check up atau lain-lain untuk cek tahu kita apakah ada mengarah ke kanker prostat atau enggak. Oke, terima kasih. Ini berikutnya dari Melda Sari. Saya mau bertanya dok, apabila saluran kemih terasa nyeri saat buang air kecil, apakah gejala kanker prostat? Mungkin bisa dibahas lagi nih tadi sudah disebutkan. Ini penanyanya perempuan sepertinya, Melda Sari ya. Oke. Ya, mungkin suaminya kali. Oke. Baik, yang perlu diperhatikan yang pertama, kelenjar prostat itu kelenjar normal yang ada hanya pada pria. Jadi kita harus curiga prostat ini apakah infeksi atau pembesaran prostat jinak atau kanker itu hanya pada pria. Jadi, untuk tahu apakah gejala pipis saya nyeri itu termasuk gejala kanker prostat pada pria,
bisa salah satunya adalah salah satu gejala dari kanker prostat. Jadi kanker prostat menyebabkan pipisnya terhambat dan pengumpulan urin itu bisa menyebabkan terkumpulnya kuman juga atau infeksi. Kalau pada wanita karena tidak ada kelenjar prostat, maka penyebab nyeri paling sering adalah kita harus tahu apakah dia infeksi atau ada batuk saluran kencing atau ada penyebab yang lain, peradangan yang lain yang terjadi di saluran pipisnya. Itu mungkin seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Selamat pagi, Dok. Saya ingin bertanya apakah kebiasaan merokok dan faktor risiko seperti usia dan gen dapat menyebabkan penyakit kanker prostat? Ya, Mungkin bisa dijelaskan oleh karena tadi sudah dijelaskan begitu. Silakan. boleh. Terima kasih. Jadi dua hal, merokok itu dan genetik itu dua-duanya adalah faktor risiko untuk terjadi kanker prostat. Kenapa? Karena yang kita tahu merokok itu ada zat-zat di sana, radikal bebas dan lain-lain. Kalau dulu kita hanya tahu ada dia radikal bebas bisa mengganggu seluruh sistem yang ada di badan kita, tapi juga ternyata rokok itu zat-zat yang terdalam hampir 4.000 lebih itu dia akan menyebabkan terjadinya mutasi dari DNA. Ini yang penting. Beberapa waktu lalu saya sempat ikut atau kita mengadakan seminar di Morula untuk infertilitas pria, rokok juga dibahas. Jadi pada pria-pria yang sulit untuk punya anak, kita sarankan untuk stop rokok. Kenapa? Karena selain dia radikal bebasnya banyak, dia juga akan menyebabkan mutasi dari genetik. Nah, salah satu prinsip dari sel kanker adalah dia terjadi mutasi. Yang seharusnya sel normal itu dia tumbuh, lalu ada saatnya dia mati. Tetapi kalau pada kanker, selnya tumbuh terus, tumbuh, berkembang terus nggak ada program untuk mematikan selnya. Dan ini bisa disebabkan oleh faktor rokok dan faktor genetik atau keturunan keluarga. Iya, terima kasih. Jadi di sini mungkin kita juga bisa menekankan kembali pada mungkin sahabat-sahabat kita yang memang perokok ya, untuk mempertimbangkan kembali. Kalau mungkin tidak ada masalah atau sudah punya keturunan ya mungkin bukan masuk dalam apa yang kita bicarakan. Tapi masalah kanker prostat, merokok itu merupakan zat karsinogenik ya, yang mempunyai faktor yang sangat jelas dan sudah terbukti bukan hanya di Indonesia tapi di dunia penyebab kanker prostat. Oke, baik. Sekarang ada pertanyaan dari Yulina Talot. Ini ada dua pertanyaan. Apakah sel kanker bisa berpindah ke istri melalui sperma? Dan kedua, jika prostat sudah diangkat, apakah masih bisa ereksi? Silakan Dr. Doni. Yang pertama, sel kanker bisa pindah ke istri melalui sperma. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Satu, istri tidak punya prostat. Yang pasti dia tidak akan menyebabkan kanker prostat. Yang kedua, sel kanker itu dia tidak menyebar melalui sperma, dia sistem penyebarannya berbeda tuh, dan dia menyebar sel kanker itu melalui aliran darah di tubuh kita sesuai, dia ada perjalanan tuh, aliran darah, kelenjar getah bening, dan juga ke organ sekitar. Jadi dan sperma itu tidak ada mengandung sel kanker. Yang perlu diperhatikan adalah kalau punya anak laki-laki. Jadi kalau pada anak laki-laki, kalau dia laki-laki maka kromosom Y-nya itu cuma satu, yaitu dari bapak aja. Kalau bapaknya ada kanker prostat, maka anaknya mungkin juga akan kena kanker prostat karena dia akan menurunkan materi genetik yang sama. Kromosom yang Y itu cuma dari bapak. Ya, kalau kromosom X bisa dari ibu, bisa dari bapak. Tapi kalau misalkan kromosom Y itu cuma dari bapak. Terus yang kedua, prostat sudah diangkat, apakah masih bisa ereksi? Nah, ini mungkin nanti saya minta bantuan Dr. Boyke nih untuk menjelaskan dengan pengalamannya yang lebih banyak. Tapi salah satunya kalau kita pada stadium awal kita lakukan namanya operasi radikal prostatektomi, itu memang disfungsi ereksinya, efek sampingnya salah satu adalah disfungsi ereksi. Ya, persenannya itu beda-beda. Yang paling terbaru canggih itu dengan robotik, dia bisa untuk mempreservasi atau mengamankan persarafan yang ada di situ sehingga toh kalaupun penurunan tidak terlalu berat disfungsi ereksinya. Berbeda dengan zaman dulu kita pembedahan semua, lalu beralih ke yang lebih canggih laparoskopi dan lain-lain, itu makin sedikit frekuensi atau prevalensi disfungsi ereksi pasca pembedahan. Itu mungkin Dr. Boyke boleh. Saya silakan. Memang yang dikatakan Dr. Doni benar sekali. Zaman waktu awal-awal saya itu laparoskopi belum ada, ya kita harus operasi terbuka. Jadi kalau harus mengangkat prostat in toto, jadi kita lakukan. Jadi mata kita sekali kekurangannya untuk bisa memprosesasi yang namanya
nurse sparing ya. Jadi untuk supaya saraf-saraf ini terjaga dan tidak rusak. Apalagi kita sering menggunakan kauter dan sebagainya. Jadi itu membakar-bakar daerah-daerah yang berdarah. Kalau sarafnya kena, pasti akan membuat suatu kondisi di mana setelah operasi terjadi gangguan yang disebut disfungsi ereksi. Tapi benar seperti yang Dokter Doni katakan, bertambahnya semua pengetahuan di bidang kedokteran, terutama di urologi, tindakan laparoskopi, sekarang sudah ada robotik yang ada di Indonesia, itu meminimalisir dan mengurangi terjadinya yang disebut disfungsi ereksi sebagai akibat dari operasi yang disebut radikal prostatectomy. Karena radikal prostatectomy adalah mengangkat seluruh bagian dari prostat. Dan kalau perlu kelenjar getah bening yang diangkat juga, iya. Sekarang yang terakhir ya, yang saat ini masih terakhir ya, saya ingin bertanya dari Ibu Meldasari ini, apakah benjolan pada prostat lalu DAK sedikit-sedikit dan pembesaran pada prostat termasuk gejala kanker prostat? Gimana cara membuat ini? Silakan dulu. Kalau gangguan berkemih ya buang air kecil sedikit-sedikit, sulit, pancarannya juga menetes-menetes. Itu adalah gejala prostat ya. Itu salah satu gejala prostat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau itu gejala prostat yang membesar, apakah dia membesarnya jinak atau pembesaran prostat jinak atau dia membesarnya ke arah kanker. Dan itu kita butuh pemeriksaan lanjutan tuh. Seperti yang tadi kita bahas dari mulai tanya jawab sampai pemeriksaan fisik colok dubur, pemeriksaan PSA, USG atau penunjang yang lain. Jadi memang kalau untuk mengobati kita harus tahu dulu apakah ini kanker atau memang pembesaran prostat jinak atau BPH yang kita sebut. Karena dua-duanya melakukan treatment yang berbeda gitu. Itu mungkin, Dok. Ya, oke. Jadi ternyata masih ada pertanyaan lagi. Dari Albert Arifin, masalah hematuria atau kencing berdarah pada kanker prostat, apakah berulang setiap berkemih atau hanya sekali saja? Terus dilanjutkan pertanyaan tadi adalah bagaimana warna dan bentuk darah pada urin? Apakah bening atau hitam kental? Silakan. Oke. Pada kanker prostat itu pertanyaannya apakah berulang atau sekali saja? Tergantung progresivitas kankernya. Jadi tergantung stadium kankernya, tergantung dia pada saat itu berkembangnya sudah sejauh apa. Kalau dia sudah mendestruksi, merusaknya lebih banyak, tentunya buang air kecil berdarahnya nggak cuma sekali. Dia pasti akan persisten atau sering sekali. Kalau dia masih stadium awal yang merusak selnya cuma sedikit, dikit-dikit, ya tentu hanya sesekali saja. Ntar kalau dia tambah besar, jadi lebih sering. Tuh, pertanyaan yang kedua tuh apa? Sorry. Itu masalah warna. Jadi warna biasanya kalau merah, kalau ya nanti untuk kebaikan bisa bantu. Jadi kalau warna merahnya merah darah warna merah benar-benar red atau warna kehitaman itu dibedakan dari waktunya sebetulnya, waktu perdarahannya. Jadi kalau waktu perdarahannya dia cukup banyak dan berkumpul di satu tempat, lama-lama darah kita sebutnya clot, itu lama-lama darahnya akan berwarna kehitaman. Kalau dia merah segar, perdarahan yang langsung bisa dia keluar, dia akan warnanya merah terang tuh. Dan biasanya hampir pasien itu keluhannya hematurianya adalah hematuria yang nggak sampai clot. Jadi berdarah memang warna merah yang dia lihat, tidak sampai warna kehitaman, kecuali retensi urin dia mampet, kencingnya darahnya banyak di kandung kencing, ketika kita pasang selang keluar semua tuh darahnya warna hitam. Ya, terima kasih Dokter. Sebenarnya perlu saya tambahkan bahwa bukan hanya pada kanker prostat aja, tapi pembesaran kelenjar prostat yang jinak pun bisa terjadi yang disebut hematuria atau berdarah. Jadi memang salah satu yang harus kita nilai adalah apakah dia jinak atau ganas. Itu yang tadi Dr. Joni telah jelaskan mengenai pemeriksaan secara fisik dengan colok dubur, pemeriksaan laboratorium PSA dan sebagainya. Dan masalah yang warna itu saya setuju sekali, itu merupakan adalah waktu. Jadi kalau misalnya darahnya udah kental hitam, berarti sudah lama prosesnya lebih dari 24 jam. Jadi sudah melakukan akumulasi dengan air kencing atau urin. Sedangkan kalau yang segar itu yang langsung keluar, yang kita lihat itu merah segar itu yang waktunya pada saat itu. Ya, ternyata masih ada pertanyaan lagi. Kedewasa kata mompos. Saya belum tahu dari siapa, tapi selamat siang Dok.
kalau lebih dewasa kadang ngompol pada saat tidur, apakah itu masalah prostat? Ya, beliau tidak mau disebutkan namanya. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Jawaban singkatnya adalah untuk mengompol itu bukan merupakan masalah prostat, tapi yang perlu dihati-hati begini. Terkadang pasien atau pria itu dia tidak tahu kalau kencingnya ternyata dia sulit, kelihatannya sih bisa keluar banyak, tapi ternyata sisa urin yang ada di kandung kencingnya itu cukup banyak. Gitu. Jadi ketika dia udah selesai pipis lama pada saat dia tidur kita sebutnya overflow incontinence ya, atau itu dia akan karena saking penuhnya jadi dia istilahnya itu luber atau tumpah urin yang ada di kandung kencing karena tidak bisa menampung. Itu yang perlu diperhatikan sebetulnya untuk yang berhubungan dengan prostat. Tapi kalau misalkan tidak ada masalah gangguan berkemih, ngompol saya pikir itu harus dievaluasi untuk masalah persarafan dan sphinkternya tuh, berhubungan dengan sphinkter mungkin. Ini Dr. Beka ada pengalaman sendiri, silakan. Jadi perlu kita ketahui bahwa fungsi atau keadaan bermiksi atau berkemih itu memerlukan 3 faktor saya. Jadi kekuatan dari otot kandung kencing itu sendiri ya, ototnya terus kuat. Terus kemudian sphinkternya juga harus elastis ya. Jadi untuk pintu keluarnya dari sphinkter interna, sphinkter eksternal, dan besar kecilnya prostat. Tapi ini pengalaman memang dari pasien-pasien saya sejak 30 tahun yang lalu itu kalau posisi kencing berdiri itu akan selalu mengaktifkan otot-otot kandung kencing. Jadi kalau diaktifkan terus-menerus, lama-lama dia capek, fatigue ya. Jadi kalau fatigue itu bisa kelihatan di dalam kalau kita melakukan sistoskopi atau tidak teropong, itu ada trabekulasi, ada penebalan hipertrofi otot ya. Ya, jadi kalau yang terbaik kalau setelah saya evaluasi pasien-pasien ini ternyata kalau kencing dan posisi duduk atau jongkok itu akan membantu untuk tidak mengaktifkan otot ini untuk bekerja secara panjang dan itu juga mengeluarkan kencing secara baik. Jadi kalau benar yang disebut masalah ngompol itu adalah ketidakmampuan otot kandung kencing untuk mengeluarkan karena penuhnya, jadi dia keluar secara sedikit-sedikit, ya disebut overflow incontinence. Ya, terima kasih. Saya rasa semua pertanyaan sudah dijawab. Jadi saya minta mungkin dari panitia untuk memilih yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan sebagai pemenang. Nanti kalau tidak ada yang bisa kita bahas di sini, saya sebagai moderator sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga pada Dr. Doni. Terima kasih Dr. Boyke. Waktunya, padahal beliau sedang praktek ini, tapi waktunya disempatkan untuk bisa kita berdiskusi di sini. Mudah-mudahan dengan pemaparan pada hari ini, kalau saya boleh simpulkan bahwa memang benar bulan ini adalah prostat awareness. Jadi masalah kanker prostat, bulan kanker prostat yang sedang digalakkan untuk pada semua laki-laki di atas umur 50. Dan seperti Dr. Doni tadi yang katakan, kalau misalnya di keluarga ada yang jelas bapaknya atau kakeknya yang sudah terdeteksi atau sudah laki-lakinya terdeteksi adanya kanker prostat, sebaiknya pada umur yang lebih awal, umur 40, 45 itu sudah memeriksakan diri. Sekali lagi, saya atas nama pribadi dan sebagai moderator di sini, Dr. Sumantri, dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dr. Doni yang telah memaparkan masalah pengenalan masalah kanker prostat di Rumah Sakit Betsaida. Semoga hal yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf kalau ada kata-kata tidak sempurna, karena sempurna hanya punya Allah. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dr. Doni atas pemaparan materinya, dan juga terima kasih banyak Dr. Boyke atas dampingan untuk menjadi moderator pada hari ini. Sebelumnya saya minta waktu sebentar untuk Dr. Doni dan Dr. Boyke untuk memilih terlebih dahulu dari
tim penanya terbaik yang sudah memberikan pertanyaannya dari chat Zoom atau tadi pertanyaan yang sudah dibacakan oleh Dr. Boyke dan dijawab oleh Dr. Doni. Silakan kepada Dr. Doni dan Dr. Boyke untuk sekiranya menentukan siapa nih penanya terbaik dari 3 orang ya dok ya, 3 orang dari partisipan pada hari ini. Silakan panitia boleh dibantu untuk dokter bisa memilih. Sebelumnya saya menginfokan, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi pada masa pandemi ini. Mungkin banyak dari sahabat Betsaida yang khawatir tentang keamanan dari rumah sakit. Jadi di sini saya akan menginformasikan bahwa sahabat Betsaida tidak perlu khawatir karena Betsaida selalu melakukan sterilisasi terhadap seluruh fasilitas di dalam rumah sakit dan juga pemeriksaan kepada setiap pengunjung yang datang. Sehingga sebagai solusi lain, Betsaida sudah melayani konsultasi secara online dan juga kita sudah ada virtual assistant atau VINA. Jadi sahabat Betsaida dapat melakukan konsultasi dengan dokter spesialis kami dan juga bisa menanyakan informasi seputaran Betsaida sekaligus dan bisa melakukan pendaftaran hanya melalui WhatsApp VINA yang sudah kami sediakan. Jadi pemenang diumumkan nanti oleh panitia, tidak jadi oleh dokter. Oke, tetapi sebelum saya mengumumkan pemenangnya, saya simpan dulu ya nama-nama pemenangnya. Saya mau infokan juga untuk sahabat Betsaida, kami juga memiliki program membership khusus, yaitu BCC Betsaida Community Card, yang dapat digunakan setiap sahabat Betsaida melakukan rawat jalan dan rawat inap di Betsaida Hospital. Diskon yang didapat yaitu 10% pemeriksaan lab dan radiologi, 10% diskon kamar perawatan mulai dari VIP sampai President Suite, dan juga 5% untuk farmasi dan fisioterapi. Program ini hanya berlaku untuk pembayaran pribadi saja. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Betsaida dapat melakukan atau memberikan pertanyaan di WA grup webinar ini, dan tim kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Betsaida semua. Baik, itu informasi yang saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat juga. Lalu yang ditunggu pasti bagi penanya-penanya partisipan pada hari ini, Bapak Ibu Dokter, yang sudah memberikan pertanyaan terbaik, saya sebutkan 3 saja. Dari yang ketiga dulu, yaitu ada dari Ibu Meldasari, sebagai pemenang kita yang ketiga, untuk penanya terbaik ketiga kita. Lalu untuk penanya terbaik yang kedua, jatuh kepada Bapak Frankie Sahupala, sebagai penanya terbaik kedua kita pada hari ini. Terima kasih pertanyaannya, pertanyaan terbaiknya. Dan the one and only yang terakhir, pertanyaan atau penanya terbaik yang pertama, yaitu Bapak Bambang. Terima kasih banyak Pak Bambang atas pertanyaan-pertanyaannya yang cukup membantu partisipan lain untuk bisa terwakilkan mungkin dari pertanyaan Pak Bambang. Dan saya ucapkan selamat kepada pemenang penanya-penanya terbaik kita. Tadi ada 3 penanya terbaik. Terima kasih atas partisipasinya. Dan untuk informasi door prize-nya, mohon untuk chat di aplikasi Zoom atau menghubungi petugas atau panitia kami, yaitu Saudari Lani, di nomor telepon 0852 4021 7415. Sekali lagi, hubungi di Saudari Lani di nomor telepon 0852 4021 7415. Kami tunggu chatnya dari Bapak Ibu semua. Baik, kami rasa sudah cukup untuk webinar pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua pada hari ini, webinar yang dibahas atau dibawakan oleh Dr. Doni dan didampingi oleh Dr. Boyke perihal kenali gejala dan tata laksana kanker prostat, yang memang pada intinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi lebih baik melakukan pemeriksaan secara dini, karena itu sangat penting untuk bisa mengetahui apakah kita terhindar dari kanker prostat atau kita terkena malah dari kanker prostat itu sendiri. Karena tadi Dr. Doni bilang untuk stadium awal tidak ada gejala yang pasti, jadi memang medical check-up sangat diperlukan dalam kondisi seperti ini. Baik, mungkin itu saja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Doni dan Dr. Boyke, dan juga sahabat Betsaida yang sudah berpartisipasi dan menyediakan waktu untuk webinar pada siang hari ini. Saya yakin edukasi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Tetap sehat dan selalu jaga kesehatan dan kebersihan juga. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Salam sehat, Betsaida bersamamu.